Yes. Puji Tuhan. Kita siap diberkati firman Tuhan, Bapak Ibu, puji Tuhan. Jadi selamat pagi menjelang siang untuk kita semua dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti secara live streaming. Berkat Tuhan pasti turun ke atas kita pada hari ini dalam limpah kasih sayang dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan melanjutkan bagian yang keempat tentang jejak keteladanan Yesus. Itu sesuai dengan beberapa jemaat yang sering tanya jawab sama saya tentang apa sih maksud Yesus sampai mencuci kaki murid-murid. Maknanya apa dan tujuannya apa. Dan kenapa gereja nggak mempraktekkan itu. Dan ini diteguhkan saudaraku. Karena pas sekali ayat ini pun yang saya bawakan tentang jejak keteladanan Yesus yang bagian keempat, karena panjang saya potong nanti untuk bagian yang selanjutnya saudara ya. Puji Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Jadi ini sifatnya mungkin firman untuk pendewasaan kita ya. Kita harus menjadi sama seperti Kristus, menjadi gereja yang sempurna. Menjadi seperti Kristus ya kayak apa? Ya bukan berarti kita ngikutin brewokan, pakai jubah, bukan. Tetapi karakternya. Nah salah satu karakter Yesus, jejak kehidupan Yesus itu yang akan kita harus sama seperti Tuhan dan Tuhan ajarkan kepada kita. Salah satunya adalah ini. Di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 3-4 firman Tuhan berbunyi demikian Bapak Ibu. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ini yang ditanyakan dan saya suka kalau ada pertanyaan yang menantang, saya belajar, saya dalami saudara. Nah dari ayat ini, saya dalami, kita lihat dalam tinjauan tradisi, lalu kita lihat ya. Nah cara berpakaian dengan mengikatkan kain pada pinggangnya, ternyata adalah cara berpakaian dari seorang budak atau pelayan pada waktu itu. Atau di zaman itu saudara. Bisa lihat gambarnya. Nah ini dia. Saudara lihat yang pakai kain di pinggang itu cuman Tuhan Yesus. Dari pendalaman yang saya selidiki saudaraku, ternyata ini adalah budaya pelayan budak pada zaman itu. Dan pada peristiwa ini saudaraku yang Tuhan kasihi, Yesus memposisikan diri sebagai seorang hamba yang merendahkan dirinya untuk melayani. Dan pada zaman itu juga ternyata ada tingkatan atau level budak, saudara. Ya. Atau pelayan yang melayani di zaman Tuhan Yesus itu. Ada levelnya ternyata. Dan level yang terendah adalah pelayan pembasuh kaki. Level yang tertinggi itu pernah diduduki oleh Yusuf. Ya, gambarnya jangan ditayangin dulu ya. Oh ya, oke. Terima kasih. Jadi level yang tertinggi pernah diduduki oleh Yusuf, yaitu budak yang dipercaya oleh tuannya. Itu paling tinggi saudaraku. Ya, sama tuannya dipercayakan untuk pegang kunci ini, itu budak. Itu level tertinggi. Kemudian yang saya nggak catat ya ke bawah-bawah, tapi yang jelas yang paling rendah itu adalah budak yang mencuci kaki. Nah biasanya saudaraku, budak atau pelayan pada level terendah ini, pada umumnya ya, adalah mereka yang dianggap sudah tidak produktif. Yang usianya sudah tua, atau selain itu juga alami cacat. Ini yang level terendah, umumnya yang dipakai itu. Nah mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah tidak maksimal untuk tugas yang lain. Lalu sudah orang bisa apa-apa. Tua apalagi cacat sudah kamu cuci kaki orang aja. Nah biasanya zaman dulu saudaraku orang-orang yang pergi jauh itu mau bertamu kakinya kotor. Jadi mereka harus dicuci kakinya.
dan mereka yang mencuci. Budak level terendah, saudara. Nah, kita lihat teladan Yesus, saudara. Waktu Yesus menghamba untuk melayani, ia tidak mengambil posisi pada level hamba yang tertinggi. Enggak. Ini mengagumkan, saudara. Enggak. Tetapi ia ambil yang terendah, yang paling bawah. Yaitu membasuh kaki. Bisa ditayangin gambarnya? Tuhan gak ambil. Dia memang merendahkan diri jadi hamba. Kan kadang orang mengaku diri hamba tapi dia berdiri di tempat yang tinggi. Tidak dengan Yesus, saudara. Dia ambil level yang paling rendah. Yesus bukan saja merendahkan diri, tetapi benar-benar menghampakan diri. Nol betul-betul, saudara. Ini jejak pelayanan Tuhan yang harus kita ikuti. Menjadi sama seperti Kristus dalam karakternya. Kita lihat ayatnya di dalam Filipi 2 ayat 7, saudaraku. Dikatakan demikian. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Saya coba telusuri, saudaraku. Buku-buku saya buka, namanya orang banyak belajar, saudaraku, menguntungkan ya. Jadi menguntungkan betul, kita jadi tambah tahu dan lebih membagikan firman-Nya jadi lebih greget lagi, saudaraku. Saya cari-cari dan ternyata saya lebih setuju, sangat cocok dengan terjemahan King James dalam bahasa Inggris. Coba ditayang. Ini dia. Kalimat telah mengosongkan dirinya dalam terjemahan KJV. Ini bukan keluaran Joseph Friono, bukan. King James Version. Ditulis but made himself of no reputation. Artinya di sini lihat. Yesus membuat dirinya tanpa reputasi sama sekali, saudara, untuk melayani. Betul-betul kosong, tanpa reputasi. Dan ini memang setelah saya pelajari sesuai dengan penulisan aslinya itu. Tanpa reputasi Tuhan, Allah yang maha kuasa. Tapi dia betul-betul 0%. Artinya dalam dia melayani, dia gak punya agenda tersembunyi. Gak ada pamrih sama sekali, saudaraku. Kosong. Ini saya waktu baca ini betul-betul, waduh, luar biasa, diberkati sekali. Kosong sama sekali, melayani. Kata reputasi, saudaraku yang Tuhan kasih biasanya citra, ya, tanpa citra. Nah kadang orang suka bikin pencitraan, nah ini dia reputasi. Orang tadinya tahu-tahu kalau udah mau pemilihan, ya aduh. Saya nggak berani nyinggung deh, nanti bisa-bisa salah nih. Pencitraan, bikin baik, supaya dipuji, supaya dipilih, kan ngono toh biasanya. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tidak ada pencitraan, reputasi tidak ada agenda tersembunyi, ada pamrih yang di itu, tidak, betul-betul nol, saudaraku. Haleluya, sangat mengagumkan sekali Tuhan kita, saudaraku. Nah apa yang Yesus lakukan ini, adalah sebagai teladan yang diwariskan kepada kita untuk kita layani, saudara. Jadi kita mulai bisa mengerti satu-satu, saudaraku ya. Kita harus menjadi sama seperti Kristus, kata firman Tuhan. Menjadi seperti kayak anaknya dalam hal apa? Karakternya, saudaraku. Di sini kita mulai belajar, kita harus belajar seperti Yesus dalam hal karakter. Kalau mau melayani, mengabdi sama Tuhan, itu harus betul-betul all out. Bukan meninggalkan diri, tapi nol, tanpa reputasi. Nah orang-orang yang melayani seperti ini, tidak mudah untuk sakit hati, saudaraku. Karena memang gak ada reputasi, dia kosongin. Dia dimaki, tetap ngomong dengan lembut. Dia difitnah, dia gak balas, tapi tetap dirangkul. Karena nol, tanpa reputasi. Orang yang melayani dengan memegang reputasi, wah ribut terus, saudaraku. Gak tahu siapa saya, ngomong sembarangan. Orang gak terima, saudaraku. Puluhan tahun melayani di sini, kamu orang kemarin, kan begitu. Tapi saya melihat di sini kenapa Tuhan begitu lembut, Tuhan loh dia.
lembut, dimaki kayak apapun dia tetap jawab dengan sopan, santun ngomongnya. Saya nggak pernah lihat Tuhan Yesus bertengkar. Kalau toh dia harus berdebat, membetulkan sesuatu, omongannya nggak kayak orang marah-marah, saudaraku. Nggak nyolot, biasa ngomongnya. Ya. Bahkan ia sanggup mengampuni orang yang betul-betul bersalah padanya. Karena ini dia ternyata. Dia betul-betul hilangkan reputasinya. Nol untuk melayani. Tidak heran saudaraku, tadi pagi saudara Cornel ngomong bahwa Tuhan itu suka membanggakan ya. Tuhan membanggakan Ayub. Hai iblis, kamu belum tahu orang yang namanya Ayub, dia seperti ini. Nah kepada Yesus pun Bapak membanggakan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan dia. Artinya belajar tuh sama anakku Yesus. Kamu harus seperti Yesus anakku. Dia yang sulung, kamu akan jadi yang selanjutnya. Tidak ada reputasi sama sekali. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, ini sekali lagi Yesus lakukan adalah sebagai teladan untuk diwariskan kepada kita di dalam melayani Tuhan. Nah, Yesus mau kita bukan sekedar mengikuti jejaknya, saudara. Tetapi juga menjadi sama seperti dia dalam melayani. Tetapi tunggu dulu, saudara jangan pikir saya jemaat biasa, bukan pelayan. Tunggu dulu. Karena melayani ini bukan cuma harus saudaraku ada di mimbar. Setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dulu melayani dosa, saudara juga melayani Tuhan. Ya. Jadi bukan untuk semua pelayan Tuhan ini ya. Kalau kalimat melayani itu untuk kita semua. Ya. Nah pelayanan pembasuhan kaki sekarang saudara. Apa sih tujuan Yesus membasuh kaki murid-muridnya? Bisa ditayangkan gambarnya? Oh, sudah ya. Tujuannya adalah pentahiran. Supaya bersih. Kaki adalah perjalanan kehidupan kita, saudaraku. Termasuk kiprah kita. Kenapa kaki yang harus disuci? Nanti mungkin seri berikutnya kita akan lihat begitu Petrus ngerti, oh kalau begitu jangan cuma kaki, mandikan aja aku sekalian. Jadi saudaraku yang Tuhan kasih, tujuan dari pembasuhan kaki itu adalah supaya kita alami pentahiran. Kaki itu berbicara tentang perjalanan kehidupan kita termasuk kiprah kita. Di situ ya kelakuan lah ya, kelakuan kita, orang Tegal kelakuan ini badek apa orang gitu aja. Semua. Tuhan tahirkan, itu digambarkan di kaki, perjalanan hidup kita. Nah, di sini kita lihat, ternyata Tuhan sedang mengajarkan, ada nilai-nilai penting, lanjut, yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita, yaitu saudaraku, kita diajarkan oleh Yesus untuk hidup merendahkan diri. Kedua, menghamba. Bapak Gembala sering bilang kan, jangan jadi jemaat yang nganggur. Belajar melayani. Melayani itu gak harus di mimbar. Gak harus main musik. Banyak saudara. Ya. Kemudian merendahkan diri, menghamba, melayani. Dan selalu ada pada posisi bersih atau tahir. Di hadapan Allah dan manusia. Ini yang sangat penting saudara. Kadang-kadang orang Jawa bilang, orang Tegal bilang ribet teman ya mengikut Tuhan. Tapi ini yang Tuhan inginkan, saudaraku. Kita menjadi orang yang merendahkan diri, menghamba, melayani, dan selalu ada pada posisi bersih atau tahir di hadapan Allah. Saudara, berbicara tentang merendahkan diri, orang yang sombong, gak butuh Tuhan, gak bakal datang ke gereja. Kecuali sakit loh. Orang datang ke gereja karena dia merasa butuh Tuhan. Dia mau menghamba, mengabdi. Ini saudara pengabdian sama Tuhan loh, gini-gini datang sama Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, maaf korban materi juga. Pekerjaan Tuhan butuh ini, Natal ini. Saudara digerakkan, saya diberkati, saya menghamba kepada Tuhan. Lewat apa? Apa yang dia punya itu menghamba. Lalu melayani, ikut ambil bagian. Dan selalu ada posisi bersih atau tahir di hadapan Allah dan manusia. Ini nanti kita akan secara khusus akan kita bahas soal ini. Ini bicara soal pembasuhan kaki tadi. Tapi intinya, saudaraku, termasuk di dalamnya merendahkan diri, menghamba, melayani, dan tahir. Dan hal ini sangat penting. Nah pentingnya di mana? Untuk mengetahui bagaimana pentingnya hal ini, kita lihat dulu
tanggapan Petrus. Saya waktu melihat itu terus kemudian saya mulai membayangkan saya ada di sana. Saya akan kayak Petrus, saudaraku. Kaget murid-murid, ngapain nih guru kita? Masa dia jadi kayak hamba? Mereka diam. Lalu mencuci kaki, kaget mereka. Tapi waktu masuk kepada giliran Petrus, Petrus nanggapi begini. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Nah jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Ini yang saya katakan penting ini. Tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Nah kita tentu bertanya, kenapa Petrus mengucapkan pernyataan tadi? Mengapa Petrus mengucapkan pernyataan engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya? Ini orang kalau nggak ngerti biasanya begitu ya. Asal pecotot aja ngomong, nggak direnungin, nggak tanya dulu sama Tuhan, langsung nolak. Tapi memang secara manusia saya pun akan kayak Petrus. Karena apa yang dilakukan Yesus itu tidaklah semestinya. Dalam bahasa akademisnya proper. Nggak proper. Yesus yang adalah Tuhan, Tuan dan Guru harusnya propernya ya dilayani. Loh kok ini kewalek? Saya percaya saudara pun setuju. Ya, nggak usah Tuhan Yesus, sudah. Maaf. Bapak kita aja begitu. Kalau begitu, wah kita gimana kan? Loh, wale ini. Pasti, saudaraku. Saya waktu baca ini pun senyum-senyum. Podo, aku pun akan kayak gini, saudaraku. Ya, pasti. Normal, wajar. Tapi kita lihat, saudara. Kita lihat jawab Yesus tadi ya. Tolong diklik lagi di catatan. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, Petrus. Katakanlah begitu. Engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Nah loh gitu aku. Nah saya dalami lagi nih kalimat ini, saya selalu penasaran ya. Kalau ada aslinya kenapa harus enggak tidak? Saya dalam kita lihat kata bagian di dalam bahasa ini tulis meros atau meroma itu sama. Sebab penulisan bahasa Yunani aslinya dulu dengan sekarang itu berbeda sedikit, tapi artinya sama. Indonesia kan juga kayak gitu kan, penulisan ejaan lama ini itu. Meros atau meroma itu sama artinya. Artinya jatah atau tempat dalam Yesus, saudaraku. Kalau aku enggak basuh kamu, jadi klik lagi. Jadi di sini Yesus sedang memberitahu kepada Petrus begini, saudaraku. Bahwa jika ia tidak merendahkan diri, dia yang adalah Tuhan enggak merendahkan diri, menghamba, melayani dan membasuh kakimu Petrus, maka kamu tidak akan mendapat bagian di dalam dirinya. Itu maksud Tuhan begitu. Dan nanti ketika Petrus kaget omongono, kalau begitu jangan cuma kaki, kepalaku sekalian. Tapi itu nanti pembahasan selanjutnya saudara ya. Ini pentingnya di sini saudara. Kita nggak dapat bagian dari Tuhan. Nah, demikian juga, lanjut. Jika Tuhan tidak lakukan itu kepada kita, maka kita semuanya tidak akan pernah mendapat bagian dalam kerajaan surga. Itulah pembasuhan kaki. Maknanya, saudaraku. Yesus sudah memberikan teladan ini bagi kita untuk juga kita lakukan, saudara. Apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, kita terima itu keselamatan. Kita pun harus melakukan kepada orang lain. Merendahkan diri, saudara. Saya kemarin diajak salah satu jemaat di sini sama papahnya, nginjilin temennya usianya 80 tahun. Ia masih sembahyang sama tikong dan pelihara nyolo. Nyolo tahu ya saudaraku nyolo? Kami menginjili, kami harus merendahkan diri saudaraku. Ya, masih ceritakan dia bantah ya kita tetap diam. Pelan-pelan. Saya bilang kepada jemaat, mesti pelan-pelan memang. Kita harus merendahkan diri, menghamba pada dia. Ya. Supaya dia melihat bahwa kita tulus datangi dia untuk memberitakan sesuatu yang benar. Yesus sudah berikan kepada kita. Maka kita pun harus melakukan kepada orang lain. Coba ayatnya kita lihat, saudaraku ini teladan Tuhan. Yohanes
13 ayat 14 sampai 15 dikatakan demikian. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Ini ayat ini membantah, ya. Jadi ada grup kami yang suka tanya, saudaraku, dari grup Murtadin. Ada yang ngomong, mana coba tunjukkan kalau Yesus itu Tuhan, dari pengakuannya dia sendiri. Kalau ada, ini terbantahkan, saudaraku. Tuhan ngomong ini, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Siapa bilang Tuhan gak pernah ngakui bahwa dia Tuhan? Itu cuma orang-orang Kristen top yang mendohankan Yesus sebagai Tuhan. Tidak ada manusia jadi Tuhan. Ya jelas saudaraku, tidak ada manusia jadi Tuhan. Saya setuju. Ya kebalik tanyanya. Coba kalau kita balik, kalau Tuhan yang jadi manusia, bisa nggak? Cerem, kata orang Tegal. Langit bumi cuma asal ngomong Tuhan kalimat, jadi, langsung jadi. Apa susahnya Allah jadi manusia? Saya bilang jangan kebalik, tanyanya itu Pak, bilang. Yang betul bukan Yesus yang jadi Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia, itulah Yesus. Saya bilang begitu, saudara. Dan ini Tuhan kasih teladan. Jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku, saling merendahkan diri, saling menghamba. Jadi gak ada bos di sini, saudaraku. Hamba semua. Dan saling mentahirkan diri, saling melayani. Saya kira kalau gereja pelayanan kayak gini gak pernah akan ribut, saudara. Aman. Tapi kenapa sering ribut? Karena ada yang mengedepankan reputasi. Dan ini Tuhan kasih contoh buat kita. Nah konsekuensinya, ini dia. Kalau sudah seperti ini konsekuensinya adalah apakah dalam seluruh kepemilikan hidup kita ini, kita ada dalam posisi merendahkan diri, menghamba, melayani, dan menjadi tahir bagi Tuhan dan manusia. Ini adalah sebuah pertanyaan yang harus saudara jawab secara pribadi. Apakah sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan, kita sudah dalam posisi merendahkan diri? Saya bilang orang merendahkan diri dalam banyak hal, saudaraku. Orang yang menolak ibadah itu udah sombong. Tidak merendahkan diri, dia merasa nggak butuh Tuhan soalnya. Dia nggak sadar kalau dia sudah sombong. Tapi orang-orang yang merendahkan diri, dia tahu kalau bukan Tuhan saya nggak hidup. Pasti datang, saudaraku. Kecuali sakit gitu, atau bepergian. Kemudian menghamba. Kita datang itu menghamba sama Tuhan, bukan untuk dilayani, saudara. Jadi kalau saudara datang, carikan tempat duduk yang terbaik ya. Saya mau kebaktian. Itu bukan menghamba, saudara. Datangnya awal dong. Maaf ini keras kalau ngomongnya, bukan berkat. Bukan hamba itu, saudaraku. Kami yang ngomong di sini pun bukan cuma pintar khotbah, saudaraku. Kami dididik oleh Bapak Ibu kami, rohani. Juga menghamba dalam setiap hal. Mau tahu, tiap Sabtu tolong datang ke sini. Ada salah satu pengerja anak menti kaget. Saya baru tahu, cuma di tempat ini Apa? Ada hamba Tuhan pendeta, ikut nyapu, ikut ngepel, bersihin. Di tempat lain enggak, suruh-suruh orang. Saya bilang coba bukan cuma kami, Bapak Ibu Gembala kami, kalau bukan karena kondisi dan kesibukan, beliau juga waktu kami pertama datang sini ikut nyapu, ikut ngepel. Hamba. Dan beliau ajarkan kepada kami, saudara. Enggak pilih-pilih. Rumah Tuhan ini harus dijaga. Bisa sewa orang, saudara, untuk bersihkan. Tapi saya bersyukur punya orang tua rohani yang betul-betul Alkitab yang ngajarin. Kalau kita bisa ngapain kita? Jadi bukan cuma bisa khotbah di mimbar. Terus pilih-pilih pelayanan, aduh WC, janganlah. Saya jadi ingat waktu dulu di sekolah Alkitab, saudara. Saya belum pernah bersihin WC. Pas saya dapat tugas bersihin WC, WC-nya bukan satu, puluhan, saudara. Itu ada yang bersih, tapi waktu saya lihat, iya anak ampase. Terus pinggirnya kuning, saudara. Saya siram, puji Tuhan, mumbul maling, saudaraku. Siram maling, mumbul maling, ampun. Akhirnya saya sokrok, saudara.
Masuk, tapi pinggiran kuningnya belum. Saya pakai model kayak suruh, saudaraku. Pakai sikat, kasih tongkat yang panjang, saya jarak jauh gini. Kotek. Datang seorang guru, saya nggak sebutkan lah ya. Bro, pelayannya apa? Belum pernah membersihkan WC ya? Iya. Kamu mau belajar menghamba? Mau. Dicopot sikatnya, tangannya, ini pegang tangan kamu. Tangan saya ditaruh di bolongan, kuak, gini caranya bro. Gitu. Siram, ya baunya. Saya ketok kuku, saudaraku, sampai keluar darahnya, enteng kuku ini ketok ibae. Biar jangan ini. Karena dulu saya suka makan, kalau makan pakai tangan lebih sedap. Sejak itu saya jarang pakai tangan. Pakainya sendok. Tapi akhirnya saya jadi biasa, saudara. Saya baru tahu melayani, menghamba itu seperti itu ya. Seperti itu. Itu saya di sekolah Alkitab Batu, Beci, saudaraku. Dan ketika saya melihat di sekolah-sekolah lain enggak kayak gitu. Mereka lain, saudaraku. Oh, yang kotor-kotor itu bukan bagian kami. Saya bersyukur disekolahkan di SAP, saudaraku. Bukan, maaf, saya bukan lagi membela sekolah Alkitab, saya bukan. Tapi didikannya itu persis kayak Alkitab. Tuhan bilang kalau seorang pemimpin, kau mau jadi pemimpin, ya harus jadi apa? Barang siapa yang menjadi terbesar, harus menjadi yang termuda. Itu Tuhan ajarkan, saudaraku. Yesus sendiri melayani tanpa reputasi. Kembali, konsekuensinya adalah, apakah dalam seluruh kepemilikan hidup kita, dalam posisi merendahkan diri, menghamba, melayani, dan menjadi tahir bagi Tuhan dan manusia. Jika semua karakter ini tidak ada, maka kita tidak akan pernah diakui sebagai bagian dari kerajaan Allah. Coba lihat gambarnya, saudaraku. Nah, gue rasain loh. Lah, jebule aku salah. Tidak diakui sebagai bagian dari kerajaan surga. Sebab aturannya nggak kayak gitu, saudaraku. Tuhan sendiri merendahkan diri. Saya masih ingat dulu waktu angkatan 32, saya diutus untuk menghadiri apa ya di saat, di I3 kalau nggak salah. Kami datang ke sana, saudaraku, rame-rame. Dari mana? Dari SAP. Pertama kenalan, hebat-hebat, saudaraku. Saya sih bukan anti gelar ya, tapi waktu itu memang kami tidak ada gelar, dan sampai sekarang juga saya nggak ada gelar. Joko STH, kenal lagi. Hadi MTH, TH. Lalu dia tanya, bro, sudah sampai S berapa? Enggak, saya sekolah Alkitab di BJ. Oh, di BJ ya, yang 2 kali 9 bulan. Terus yang mau jadi apa sekolah kayak gitu? Saya tersinggung, saudaraku. Masih muda waktu saya. Saya temen ya. Waktu suruh perkenalan, saudaraku yang Tuhan kasih, enggak tahu saya dikasih keberanian ngomong. Ya, yang ngajarin guru kami juga waktu itu Om Yoyo, Om Awondato masih ngajar kami, saudaraku. Perkenalkan dari BJ Batu, ini saya namanya Gideon Santoso. Mereka seru gelarnya apa? Lur, KTH. Mereka bingung KTH. Langkah STH, MTH, ini bisa nana KTH. KTH apa, bro? Saya bilang kacung Tuhan. Saudara lihat, kita menghamba sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan kita merendahkan diri, mengosongkan diri jadi hamba. Saudara, kita hamba, hambanya hamba. Pantasnya apa? Kacung aja terhormat, saudaraku. Waktu saya ngomong begitu, mereka terdiam, saudara. Cuma salahnya sejak itu saya nggak pernah mau diutus sekolah teman-teman itu, saudaraku. Enak dengernya, saudaraku ya. Tapi saya pikir-pikir, saya salah ngomong gak ya? Karena saya gemes, saudaraku ya. Kayak dibanggakan bener, saudaraku. Dan akhirnya ketika kemudian saya sempat ketemu dengan mereka. Mereka gitu-gitu aja pelayanannya, saudaraku. Walaupun gelarnya kayak gerbong kereta api. Tetapi belajar, penting. Saya nggak anti belajar, sampai hari ini saya belajar. Tapi jangan sampai reputasi yang dinaikkan. Bapak kita, tidak ada.
reputasi gelar, tapi nilainya melebihi profesor. Sebuah referensi dari pengajaran beliau berdua diambil, saudara. Karena memang peran kehidupannya mencontoh Tuhan Yesus Kristus. Kita juga, saudaraku, jemaat hamba Tuhan. Mari, jangan sampai nanti kelak kita malah nggak diakui sama Tuhan. Nggak dapat bagian. Tuhan bilang kalau aku nggak kayak gini sama kamu nggak dapat bagian di dalam aku. Nah kalau kita nggak seperti Yesus, kita nggak dapat bagian dalam kerajaan surga. Karena tidak seperti pemiliknya, Yesus Kristus itu. Waktunya sudah mau habis, langsung ya saudara ya. Nah kata bagian atau meros atau meromai saudaraku juga memiliki arti yang kedua, yaitu penghormatan dari Allah. Penghormatan dari Allah. Orang yang sombong saudaraku tidak akan pernah mendapatkan penghormatan dari Allah. Pencitraan diri dengan banyak hal, saudaraku, itu bisa berbahaya. Ya, terus kita lihat, saudaraku, siapapun bisa saja mendapatkan penghormatan dari orang lain dengan berbagai macam cara. Kalau di dunia politik bisa beli, saudaraku, untuk bisa mendapatkan penghormatan. Pencitraan, naik level ininya, karena beli, bayar. Tetapi untuk mendapatkan penghormatan dari Allah bukanlah perkara yang sembarangan, saudara. Hanya orang yang bersedia merendahkan diri, menghamba, melayani dan hidup dalam pentahiran. Itu saudaraku yang mendapat penghormatan dari Allah. Itu tadi gambarnya sudah ada ya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati oleh Bapa. Dihormati oleh Bapa, pelayanan yang bagaimana? Yang tadi Yesus ajarkan kepada kita. Nah saudaraku lanjut, orang sombong yang mengedepankan reputasi untuk mendapatkan penghormatan manusia, bukan saja tidak dianggap oleh Tuhan saudara, tetapi juga tidak dikenal Tuhan dan dinilai sebagai pembuat kejahatan. Lihat ayatnya. Diklik ayatnya, nah itu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu? Ini reputasinya dia banggakan. Mengusir setan demi namamu juga, dan mengadakan mujizat demi namamu juga, ini reputasinya lagi dipamerkan saudaraku. Dia lupa bahwa itu dari Roh Kudus yang ngerjain, bukan dia. Tapi dia pengen diakui. Lihat saudara, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena pelayanannya enggak seperti Yesus, Tuhan enggak kenal. Loh kok beda ya? Enggak kenal. Karena tidak merendahkan diri. Dia mengedepankan reputasi, merasa berjasa. Nah sekarang kita tentang pencucian kaki saudaraku ya. Supaya tahir. Klik lanjut gambarnya. Bagaimana seseorang dapat mendeteksi dirinya sudah tahir, bersih atau belum? Ini gampang saudara. Apakah saudara masih ada kebencian dan susah mengampuni kesalahan orang lain pada kita? Itu berarti kita belum tahir saudara. Belum. Apakah masih ada iri hati, kecemburuan yang berlebihan? Itu berarti kita belum tahir saudara. Masih ada hal yang kotor. Ya, tidak tahir. Jadi untuk menilai kita ini tahir atau tidak, seberapa besar kemerdekaan hati kita dari hal-hal yang mengotori jiwa kita ini. Itu ukuran kita tahir atau tidak. Apakah ada ukuran benci dan suka saudara terhadap seseorang? Saudara nggak tahir itu. Belum. Dan kita memang harus belajar saudaraku. Nggak harus frontal, tapi pelan-pelan. Roh Kudus akan beritahu, memberikan kita kekuatan. Sebagai ayat terakhir, tolong di Wahyu 4 ayat 6 saja dibuka. Wahyu 6 ayat 4 saja. Orang-orang yang sudah tahir, nanti Roh Kudus sendiri saudaraku. Kalau kita punya komitmen,
Memang kita masih banyak kelemahan, tapi Roh Kudus akan membawa kita kepada kesempurnaan. Tolong dibuka Wahyu 4 ayat 6, ayat terakhir. Nanti kita lanjut di lain waktu. Dikatakan demikian. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan sebelah belakang. Saudaraku, yang saya sorot di sini adalah ada lautan kaca bagaikan kristal. Saudara tahu lautan, Bapak Gembala kemarin singgung, lautan itu kumpulan orang banyak. Lalu apa yang dimaksud lautan kaca bagaikan kristal di hadapan Tuhan? Adalah saudara dan kita nanti kelak ketika kita sudah disempurnakan. Tahir bersih seperti kaca transparan. Gak ada noda kelemahan dan dosa, kebohongan dan sebagainya. Pure, murni hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan kita akan kelihatan bercahaya, kemuliaan. Seperti laut kaca kristal. Tidak ada satupun noda kelemahan kita lagi karena Roh Kudus yang akan menyempurnakan kita. Tetapi selagi kita hidup, Tuhan ingin kita punya komitmen. Terus berjuang, saudaraku. Satu demi satu. Menjadi gereja yang nanti kelak disempurnakan. Menjadi sama seperti Kristus. Itu yang kita rindukan.